Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Musi Ramadan, calon Guru Penggerak Angkatan 11. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Pada kegiatan ini terdapat dua kegiatan, yakni aksi nyata kemudian penyebaran pemahaman positif. Yang pertama, disiplin positif melalui keyakinan kelas. Implementasi konsep-konsep inti sesuai dengan koneksi antar materi. Disiplin positif sebagai bentuk area bebas kekerasan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau kekerasan. Adapun keyakinan kelas yakni merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang yang berbeda. Tujuan keyakinan kelas yakni pertama, wujudkan merdeka belajar pada anak, mewujudkan disiplin positif kepada anak, kemudian pembelajaran yang berpusat pada anak. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas: yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya, kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis, memilah keyakinan yang ditulis, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif, terakhir menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Hasil keyakinan kelas yang telah saya lakukan pada kelas 7 yakni yang pertama, saling menghormati dan menyayangi, yang kedua, belajar mandiri pada saat guru tidak hadir, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, menjaga kebersihan, yang kelima, kawasan bebas tidur, yang keenam, aktif belajar. Refleksi dari kegiatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan, saya sangat senang sudah dapat mempelajari dan menerapkan aksi nyata ini. Disiplin positif: dengan melakukan keyakinan kelas, kita dapat menekan disiplin positif dengan menstimulus dari siswa sendiri, dengan memudahkan pendidik dalam mengingatkan apabila ada perilaku siswa yang kurang baik. Ini merupakan umpan balik dari siswa yang telah saya lakukan, dan ini dokumentasi aksi nyata keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Yang kedua, penyebaran pemahaman positif kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat. Berikut penyebaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur bersama atas karunia nikmat serta sempat sehat lahir batin sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah sangat memberkahi ini. Yang kedua, mari kita junjung tinggi, kita aturkan sholawat kepada Nabi besar baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Seterusnya, untuk menyingkat waktu, pada pagi hari ini yang cerah dan insya Allah sangat memberkahi ini, kita adakan sebuah program yang sangat positif untuk pengembangan yaitu disiplin positif, aksi nyata disiplin positif, di mana akan dijelaskan atau dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Musi Ramadhan. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kepada Ustaz Suhaili. Mungkin saya berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz yang saya muliakan dan banggakan, hari ini saya akan melakukan diseminasi hasil mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, yang mana saya mengambil topik tentang disiplin positif membuat keyakinan kelas. Perlu Bapak ketahui, para asatidz ketahui bahwa salah satu peran dari guru penggerak itu adalah mendorong kolaborasi dan menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi itu salah satu peran dari guru penggerak. Sebelum kita ke disiplin positif, mungkin kita speaking dulu gitu. Jadi saya tampilkan ini ada PPT mengenai tebak warna.
Jadi tebak warnanya, cluenya itu tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi tebak warnanya. Mungkin yang keempat ya. Ya. Kuning. Saya kasih peserta mungkin. Kuning. Ya, yang keempat. Ayo, pilih kuning ya. Kuning. Coba aja. Agak-agak ya. Ya. Kuning. Minggu ini. Biru. Tuh. Merah itu. Jadi harus fokus. Oranye. Hitam. Pink. Hijau. Merah. Putih. Enggak, bukan biru. Merah. Hitam. Oranye. Hijau. Merah. Pink. Jadi konsentrasi itu memang perlu. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran kepada murid, idealnya itu memang kita harus memfokuskan murid terlebih dahulu sebelum kita memberikan pembelajaran seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke topik kita, yakni membuat keyakinan kelas. Akan tetapi para asatid perlu ketahui, sebelum kita lebih lanjut ke keyakinan kelas, kita pahami dulu tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi menurut beliau, ilusi guru mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu menurut beliau itu sebuah ilusi. Contohnya kayak gini. Jadi murid itu akan mengikuti perintah guru apabila murid tersebut mengizinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi kalau dia tidak mengizinkan, kita mau menyuruh bagaimana, mau dikasih apa, punishment dan lain sebagainya, murid itu tetap tidak akan mengikuti. Artinya mengkelah istilahnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita memberikan motivasi di dalam kelas, ayo nak, kita harus aktif dalam belajar, meskipun banyak kegiatan, antum harus aktif dan tidak tidur seumpamanya seperti itu. Nah, jadi kita memberikan motivasi terus menerus, itu bisa saja penguatan positif yang kita lakukan itu tidak efektif, kayak itu. Dan bisa saja tidak bermanfaat kepada murid. Ada beberapa murid kadang menjadi kecanduan akan motivasi tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa, kalau menurut teori Dr. William Glasser, itu tidak memiliki hak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru di sini adalah sebagai penuntun. Sebagai penuntun murid. Jadi kita itu tidak mengarahkan murid kemana-mana, akan tetapi menuntun dari kemampuan murid tersebut. Kemudian apa itu disiplin? Jadi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi gampangnya itu adalah jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, maka bisa mengikuti perintah orang lain, seperti itu. Kemudian dalam keyakinan kelas nanti akan dikenal dengan ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal. Akan tetapi memang tidak saya tulis semua di sini. Yang saya tulis cuma mengenai tentang profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka pasti para asatid sudah mengetahui dari kemarin-kemarin waktu IHT, Training,
itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila atau P3, yang dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama beriman, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Jadi salah satu nilai kebijakan universal. Ada yang lain seperti halnya menghormati, kemudian saling menyayangi, itu juga masuk ke nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Kemudian menurut Diana Gosen dalam bukunya, manusia itu termotivasi manusia itu termotivasi karena 3 hal. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid bisa saja melakukan sesuatu apa yang kita perintahkan karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin ada beberapa guru yang ketika murid disuruh tidak melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya itu dihukum mungkin. Jadi karena ini berarti motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bisa saja murid melakukan sesuatu karena ini nilainya bagus, bisa saja. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang dua ini, yang menghindari ketidaknyamanan dan mengharap imbalan, itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi yang berasal dari dua, bukan karena keinginan mereka sendiri. Sedangkan yang terakhir itu merupakan motivasi secara internal. Yang diharapkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang terakhir, yang diharapkan seperti itu. Kemudian ini salah satu pembeda dari hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi saya anggap ini para asatid sudah tidak asing lagi dengan yang namanya restitusi dan sebagainya. Waktu kemarin dengan fasilitator sekolah penggerak Ibu Septi pasti sering mendengar apa hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu. Jadi hukuman itu indikatornya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi ini artinya sesuai dengan peraturan. Jadi kalau melanggar maka dikasih sanksi sesuai aturan, itu konsekuensi. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Jadi restitusi ini merupakan salah satu jawaban untuk dunia pendidikan hari ini, seperti itu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi intinya ini. Jadi restitusi ini dalam artian lebih mengedepankan tentang bagaimana murid akan memperbaiki kesalahan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini perlu diperhatikan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak jika sudah diberikan kebutuhannya, insya Allah itu akan sudah baik sekali. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa saja anak-anak yang mental dan lain sebagainya itu karena kekurangan kasih sayang. Jadi karena di sistem kita boarding house yang harus mondok dan jauh dari orang tua, sehingga ada beberapa murid mungkin menganggap kita sebagai pengganti dari kedua orang tua. Kemudian mereka menginginkan kebebasan. Jadi ya kan, ada murid yang ingin, Ustaz kita belajar di lab, Ustaz kita belajar di luar. Jadi berbagai macam, mereka memiliki kebebasannya sendiri. Oleh karenanya memang pembelajaran sesekali harus bervariasi. Kemudian kesenangan.
Nah, jadi anak-anak apalagi ketika masih kelas 1 SMP, kalau diajak untuk belajar secara serius itu biasanya akan buyar. Mereka lebih menginginkan belajar dan bermain, karena mereka masih ingin kesenangan. Yang terakhir itu bermasalah. Jadi murid itu juga ingin sifat untuk menguasai seperti itu. Kemudian pada restitusi ada 5 posisi kontrol. Jadi ada guru itu sebagai pembuku, ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi kira-kira para asatidz sekalian ini ada di posisi yang mana? Ada yang 1, apa kedua, apa 3, atau 4, 5? Teman. 4 atau Bukan nomor 1. Jadi ada yang nomor 1, ada yang nomor 4, eksekutor. 4 Kemudian jadi di dalam kurikulum Merdeka dan sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, yang diinginkan guru itu sebagai manajer sebelumnya. tadi dari boleh. Tes. Jadi sebagai manajer, guru itu diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan murid seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, seorang manajer itu biasanya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi seorang guru jika dia memposisikan diri sebagai manajer, ketika ada anak yang berbuat salah, dia tidak langsung menghukum. Akan tetapi dia masih menanyakan, menstabilkan identitas. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan hal itu dilakukan oleh murid, kayak gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan ke murid apakah tindakan itu betul atau tidak. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh murid itu sendiri agar dia gimana? Agar dia memperbaiki kesalahannya. Jadi yang tadi restitusi itu berangkat dari hal yang salah, kemudian dijadikan pembelajaran seperti itu. Jadi harapannya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti itu harapannya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi kita masuk ke tema kita, yaitu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan telah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan telah dibuat secara bersamaan dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas ini memang baru kita dengar ketika ada yang namanya implementasi kurikulum Merdeka. Keyakinan kelas ini sebetulnya sebagai pengganti dari peraturan kelas. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mengetahui apa itu tentang keyakinan kelas, jadi saya pertegas kembali bahwa keyakinan kelas itu artinya nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku, bahasa dan lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal, baik itu yang berasal dari profil pelajaran Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang lain. Kemudian tujuan keyakinan kelas yang pertama untuk mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi pada kurikulum Merdeka ini dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak atau murid itu harus merdeka dalam belajar. Artinya tugas kita, ada beberapa statement dari Ki Hajar Dewantara yang bahkan sampai sekarang menjadi kontroversi adalah istilah menghamba kepada murid. Dari saking bahwa anak ini harus memiliki kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak.
Jadi agar tidak ada bentuk kekerasan dan lain sebagainya, sehingga keyakinan kelas ini perlu untuk dibuat. Yang terakhir, pembelajaran berpusat pada anak. Karena pada keyakinan kelas, aktivitas yang terjadi adalah murid dan guru, dan ketika membuat keyakinan kelas adalah apa yang mereka yakini atau ide-ide yang mereka yakini oleh murid yang diusulkan. Berarti kan pembelajarannya lebih berpusat kepada murid. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan yang kelas yang ideal? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi perbedaannya, kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, sedangkan kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, artinya lebih umum. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang tadi adalah kalimatnya. Kalau yang keyakinan kelas itu positif, sedangkan kalau peraturan kelas itu ada yang tidak positif. Jadi campur-campur. Contohnya bagaimana kalimat positif? Iya, contohnya. Kalau kalimat negatif kan biasanya ada kata larangan. Oh iya, kan? Larangan, tidak boleh atau jangan. Sedangkan kalau positif berarti tidak ada kata larangan. Sebaliknya harus. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang diharapkan juga keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Yang penting mudah diingat dan bisa diimplementasikan oleh warga sekolah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita nanti para asatidz ketika membuat keyakinan kelas dengan murid-murid pada mata pelajaran antum sekalian, membuat keyakinan kelas yang sekiranya itu bisa dilakukan di lingkungan tersebut. Jadi artinya tidak perlu idealis lah kayak gitu. Yang penting hal-hal positif tersebut dapat terjadi di lingkungan dan mudah dilakukan oleh peserta didik atau oleh murid. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi memang keyakinan kelas ini diharapkan bukan hanya murid yang aktif ataupun guru. Ayo anak-anak gimana? Apa nilai-nilai? Jadi bukan hanya guru yang memberikan saran, akan tetapi semua warga sekolah, baik itu guru, rekan sejawat, diharapkan juga aktif seperti itu. Karena kenapa? Karena keyakinan kelas kalau cuma satu guru, dua guru yang mengerjakan, sedangkan yang lain tidak mengerjakan atau melakukan keyakinan kelas, maka disiplin positif atau budaya positif itu tidak akan terjadi secara optimal. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat fleksibel. Jadi nanti antum membuat keyakinan kelas pada kelas 7 tahun ajaran 2024-2025. Tahun depan ketika antum mengajar kelas 1 lagi, belum tentu kesepakatan kelas yang dipakai tahun sebelumnya itu relevan dipakai pada tahun pelajaran berikutnya. Karena kenapa? Karena harus sesuai dengan karakteristik murid. Seperti itu. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, meminta siswa menuliskan keyakinannya. Jadi siswa kalau belum terbiasa tentang nilai-nilai universal dan lain sebagainya, maka guru harus memberikan pengetahuan terlebih dahulu, pengertian apa nilai-nilai universal, kemudian apa keyakinan kelas. Baru setelah itu memunculkan atau meminta siswa untuk memberikan ide. Kemudian yang kedua, membahas keyakinan kelas yang telah ditulis. Jadi keyakinan kelas yang telah ditulis harus dikaji bersama. Yang ketiga, memilah keyakinan kelas. Jadi tidak semua ide-ide murid itu relevan untuk digunakan dan sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi contoh memakai atribut. Kalau di sini kan istilahnya mutunya Al-Amin berdiri di atas semua golongan.
sehingga ketika ada atribut-atribut keagamaan itu dipakai ataupun seragam yang unik-unik dari daerah tertentu, itu di sini kan tidak diperbolehkan atau harus sesuai dengan budaya nasional kayak gitu. Jadi karena itu harus kita seleksi, kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Jadi perlu saya tekankan kembali, di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif. Yang terakhir, menyepakati keyakinan. Jadi setelah setuju antara murid dan guru, maka harus disepakati dan harus berkomitmen untuk menjalankannya. Kemudian nanti itu ada review, bisa per bulan ataupun per tengah bulan ataupun per minggu. Apakah keyakinan kelas yang telah disepakati itu berjalan secara optimal atau tidak? Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Tuliskan jawaban Anda pada kolom yang kosong yang sudah disediakan. Jadi maksudnya nilai apa kira-kira yang ada pada kembalikan barang ke tempatnya. Jadi nilai apa? Apa tanggung jawab, apa menghormati dan sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang terakhir, dilarang melakukan kekerasan keamanan. Oh, sudah ada satu tidak, lupa kayak Oke, tiga saja. Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Mungkin ada asatid yang memberikan jawaban, nilainya apa kira-kira yang terkandung? Tanggung jawab kembalikan. Mungkin bisa ke depan mungkin. Yang pertama itu kembalikan barang ke tempatnya, melatih siswa untuk bertanggung jawab, seperti itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kalau mengambil buku di rak buku atau di lemari yang sudah disediakan oleh pondok atau sekolah, maka nanti pada waktunya siswa harus mengembalikan ke tempatnya, yaitu melatih tanggung jawab. Oke, mungkin yang kedua, para asatid yang lain mungkin dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa yang ingin dicapai dari dilarang mengganggu orang lain? Ada? Kepedulian. Benar. Gimana? Langsung di sini aja lah, di sini aja. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Di sini nilai yang ingin diterapkan adalah nilai empati, maksudnya rasa kepedulian. Jadi bagaimana nanti anak bisa peduli dengan temannya, bukan malah dia mengganggu temannya. Jadi yang ingin ditampilkan di sini adalah empati, Pak, menurut saya. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplinan. Ayo, terusin. Maju, kedisiplinan. Nilai yang ingin dicapai dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan kali ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jawab. Lanjut. Ya, untuk poin hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu lebih kepada kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Dan itu juga berlaku bukan hanya kepada murid sebenarnya, Pak, tapi juga bagi setiap guru juga. Sekiranya karena memang pembelajaran yang terbaik kalau di kita alim gitu, Pak, kira dengan keteladanan, mencontohkan. Kalau kita ingin mendisiplinkan siswa, akan dimulai dari diri kita dengan menjadi disiplin, gitu. Ya, terima kasih. Jadi memang keteladanan itu memang sesuai dengan falsafah Kiai Arab, yakni
menghormati orang lain. Dilarang Jadi kalau mungkin para asatid ini sering mendengar kata-kata Tutburi Handayani, ya kan? Nah, sebetulnya sebelum Tutburi Handayani itu ada. Ya betul. Jadi ini berarti kalau guru-guru yang keluaran, maksudnya yang tahun berapa? 80-an ya Pak? Iya. 80-an di Soma akan ada pembelajaran seperti itu. Jadi ingat Sosun Turudo, Iman Kaso, ini Tutburi Handayani kayak gitu. Akan tetapi sayangnya memang di era sekarang, apalagi ketika saya kuliah, itu tidak diajari tentang falsafah Ki Hajar Dewantara. Padahal saya memang jurusan pendidikan kayak gitu. Tidak ada, lebih kepada teori-teori barat seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka sekarang falsafah pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mulai digodok kembali. Kemudian kita lihat jawabannya ya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, itu yang berarti makna bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu menghormati orang lain, juga komitmen, dilarang melakukan kekerasan, tentu juga saling menghormati. Kemudian jadi ini merupakan hasil keyakinan kelas yang telah saya lakukan pada kelas 1A. Pada kelas 1A. Jadi pada kelas 1A kami ingin menyepakati yang pertama saling menghormati dan menyayangi, kemudian yang kedua belajar mandiri pada saat guru tidak hadir, ya siapa tahu tidak hadir, kemudian bertanggung jawab, menjaga kebersihan, kemudian kawasan bebas tidur, harapannya seperti itu, kawasan bebas tidur, kemudian aktif dalam belajar. Jadi ini memang perlu evaluasi, bisa satu minggu apakah seperti halnya kawasan bebas tidur ini sudah bebas beneran atau masih ditambah kayak gitu. Kemudian ini dokumentasi yang telah saya lakukan. Kemudian coba kita membuat membuat keyakinan kelas kayak gitu. Nah, jadi Excel membuat keyakinan kelas, jadi sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp tentang membuat keyakinan kelas. Jadi sambil saya cek karena sudah saya kirim barusan ya, saya cek apakah sudah ada. Oke, ternyata sudah ada beberapa sebagian ya. Tuliskan keyakinan kelas 1, 2, 3, ada 4 ya ternyata. Jadi yang pertama, piket kelas harus datang ke sekolah 10 menit lebih awal untuk membersihkan kelas. Kemudian guru dan siswa harus tepat waktu memasuki kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Dari yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya berarti nilai yang ingin dicapai adalah tentang kedisiplinan dan kebersihan. Kemudian atau istilahnya kesehatan, kalau dinilai kebijakan universal itu kesehatan. Kemudian guru dan murid sebaiknya mempunyai kontrak belajar yang disepakati bersama di meeting pertama, sehingga kelas bisa kondusif dan nyaman selama pembelajaran ya. Jadi kontrak belajar. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa harus tepat waktu saat memasuki kelas, berarti nilai kedisiplinan.
Kalau yang tadi membuat kontrak belajar yang disepakati bersama berarti lebih ke arah komitmen. Piket kelas harus datang ke sekolah 10 menit lebih awal. Berarti nilai yang ingin dicapai Tanggung jawab kedisiplinan. tanggung jawab dan kedisiplinan. Coba kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih efektif, kayak gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah sesuai dengan kira-kira. Siapa yang membuat? Jadi kalau kesepakatan kelas itu tanggung jawab bersama. Jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Berarti membuang sampah pada tempatnya, jadi sesuai ya. Kemudian guru dan murid sebaiknya mempunyai kontrak belajar. Jadi tadi untuk membuat keyakinan kelas itu kalimatnya harus lebih ringkas agar lebih mudah diingat. Jadi guru dan murid sebaiknya mempunyai kontrak belajar yang kira-kira apa ini? Apa kira-kira? Yang mana, Pak? Yang kedua, Pak. Guru Guru dan murid sebaiknya mempunyai kontrak belajar. Jadi kalau diringkas itu gimana kalimat positifnya Ya, kira-kira? cukup di situ aja, guru dan murid mempunyai kontrak belajar di awal tahun ajaran baru. Jadi guru dan murid mempunyai kontrak belajar di tahun ajaran baru. Terus yang ketiga, guru dan siswa harus tepat waktu saat memasuki kelas. Ya, tepat waktu sudah berhenti situ. Jadi harus tepat waktu berarti ya. Yang terakhir, piket kelas harus datang ke sekolah 10 menit lebih awal. Berarti datang Lebih awal. ya, piket kelas berarti gimana kalimatnya yang kita ini? Piket kelas harus datang ke sekolah, harus datang 10 menit lebih awal gitu, Pak. Tapi di sini piket itu biasanya pulang belakangan, bukan datang awal. Jadi hal-hal seperti ini akan kita diskusikan dengan para murid-murid kita seperti itu. Kayak biasanya narik cerewet toh Iya, pulang terakhir. pulang terakhir merapikan bangku Kemudian terakhir nanti asatid mohon juga diisi. Sudah ada yang isi belum? Nanti refleksi kegiatan pada hari ini. Mohon untuk diisi. Jadi Bisa buka, Mas? Hah? Bisa buka. Bisa, boleh nggak? di grup Grup guru luar. Yang bawah, yang bawah. yang bawah. Campur. Udah tak bisa dibuka. Jadi bisa ke bawah, yang bawah. Refleksi ternyata apa yang anda belajar dari kegiatan ini? Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu dapat menerapkan disiplin positif sehingga hasil akhirnya nanti akan menjadi budaya positif. Budaya positif ini diharapkan, jadi tujuan budaya positif adalah membentuk suasana kelas atau suasana sekolah yang nyaman, aman, dan lebih berpihak pada murid. Jadi itu tujuannya. Keyakinan kelas ini mengganti dari peraturan kelas. Jadi kan tadi ada beberapa yang pertanyaan tadi itu merupakan peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu digali yang namanya nilai-nilai kebijakan universal. Dari nilai-nilai kebijakan universal kemudian diambil dan diubah menjadi kalimat positif sehingga menjadi atau terbentuklah keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari para asatid mengenai penerapan disiplin positif. Intinya keyakinan kelas itu kan gimana caranya santri bisa belajar enak dan berhasil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. intinya di sini dari apa yang kita dapat tadi keyakinan kelas, yaitu inti yang paling pokok di sini adalah gimana caranya santri atau murid itu bisa belajar dengan nyaman, enjoy, dan materinya bisa dipahami. Cukup sekian.
Ya, terima kasih. Jadi memang betul Pak Pri, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah agar mereka merasa lebih aman, nyaman, dan lebih menyenangkan. Karena kenapa? Keyakinan kelas ini kan yang memberikan ide adalah murid. Jadi apa istilahnya nilai yang mereka yakini, ya gitu. Nah, kemudian diambil yang positif. Jadi kalau yang diyakini negatif itu tidak diambil. Jadi yang diyakini positif. Jadi murid pasti tahu bahwa seumpamanya tadi kan datang tepat waktu seumpamanya. Jadi datang tepat waktu berarti kan nilai positif kayak gitu. Nilai tersebut itu bisa nanti akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Sebetulnya untuk menjadikan budaya positif di sekolah itu tidak hanya berbentuk keyakinan kelas, akan tetapi fokus kita hari ini itu tentang keyakinan kelas. Sebelum masuk keyakinan kelas tadi sudah saya singgung tentang posisi guru sebagai manajer, kemudian institusi, tentang penanganan anak-anak bermasalah. Itu juga merupakan salah satu hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh guru di kelas. Jadi idealnya memang kalau ada permasalahan di kelas, kalau masih bisa diselesaikan oleh guru, maka diselesaikan oleh guru yang bersangkutan. Kalau sudah tidak bisa, maka bisa ke wali kelas. Kalau wali kelas tetap tidak bisa, ke BK, bimbingan konseling. Kalau di sini BK-nya tadiki. Ya, meskipun arahnya memang lebih ke kepondokan sebetulnya. Yang terakhir kalau BK tidak bisa mengatasi, baru ke kepala sekolah. Seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya restitusi, anak-anak bermasalah itu lebih berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Mungkin saya minta refleksi, mungkin satu orang guru mungkin yang bersedia melakukan refleksi kegiatan. Sudah sedang ditulis. Ya, selain sedang ditulis mungkin ada yang masuk berbicara ke depan. Pak Suhar mungkin. Mudah dulu. Rosin. Susah saya ngomong. Suleri. Refleksi dari yang disampaikan murid tadi itu ya tentang positif. Ya, kan maju ke depan. Bisa dulu Pak. Kalau kalian maju, saya mau maju. Video. Mudah-mudahan. Video ya Pak. Ayo. Ini refleksinya Pak. Iya ini Pak. Ya, sudah. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Musli tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu sebenarnya bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang positif, mendukung dan kondusif bagi proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Saya menangkapnya apa yang disampaikan oleh Pak Musli tadi seperti itu. Terima kasih Pak Musli. Ya, terima kasih. Jadi yang dapat saya sebutkan tadi adalah agar suasana lebih kondusif dalam pembelajaran. Mungkin ada satu lagi mungkin, Asatid. Suleri. Tidak ada. Coba saya Iya, ini. Habis ini saya fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Musli tadi tentang aksi nyata positif ya, aksi nyata budaya positif. Nah, budaya positif itu tentunya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sangat positif, di mana mulai dulu memang sudah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa dikatakan positif itu adalah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.
nyaman dan menyenangkan. Bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan sekolah yang nyaman menyenangkan? Tentunya adalah kalau dikaitkan dengan kurikulum yang sekarang, ya kita harus menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa. Itulah tadi yang disampaikan, inti yang disampaikan oleh Pak Musid itu, yang Musid itu adalah dimaksud dengan budaya positif. Jangan artinya memaksakan, bahasanya kaki itu cuma memaksakan kehendak daripada guru, tapi bagaimana juga mengikuti alur daripada apa yang diinginkan oleh siswa, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, dan di situ akan tercipta suatu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Bahri. Jadi memang betul arahnya sesuai dengan yang diinginkan Ki Haji Abdul Wahab, bahwa menciptakan suasana yang nyaman dan aman dan harus sesuai dengan karakteristik murid, yaitu biasanya disebut dengan istilahnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Jadi bagaimana tinggal kita yang mengasahnya atau menuntunnya istilahnya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, artinya pendidikan hari ini harus sesuai dengan zamannya. Jadi kata Sayyidina Ali, alimu auladakum fa'isuna zamani wa ya zamanikum, katanya. Jadi maksudnya ajarkanlah mereka karena zamannya tidak akan sama dengan zaman, bukan seperti itu. Jadi karena kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan sangat seiring perkembangan zaman dia akan berkembang, gitu. Jadi dulu kita belajar tidak menggunakan laptop, smart TV dan lain sebagainya, akan tetapi hari ini kita alhamdulillah bisa menggunakan smart TV dan lain sebagainya. Itu perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi itu harus diimplementasikan dalam pembelajaran agar anak-anak itu tidak gaptek, sehingga anak-anak memiliki yang namanya wawasan global. Meskipun anak-anak kita ada di pesantren yang notabene itu ketat terhadap penggunaan teknologi, tapi kita wajib untuk mengenalkan. Jadi kalau sekarang itu ada teknologi seperti ini. Mungkin satu guru lagi terakhir mungkin. Sudah. Perlu artinya tahu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sekedar menambah sedikit dari jawabannya Pak Jidul tadi. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas tadi, intinya adalah kita membuat nyaman di kelas. Jadi untuk nyaman ini saya akan coba hubungkan dengan pembelajar Ki Haji Dewantoro, ya. Jadi Ki Haji Dewantoro itu dulu di zamannya tahun 90-an, saya lulus tahun 92, itu ada, kalau di Ki Haji Dewantoro ada 3 kan, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Andayani. Jadi keyakinan di dalam kelas ini, jadi yang pertama itu kita sebagai guru memberi contoh yang terbaik. Jadi kita tidak akan bisa berhasil jika kita tidak akan beri contoh yang terbaik. Jadi pasti santri kita atau murid kita itu menyontoh dengan kita. Kita coba di sini dibuat sebagai profil. Oh, Ustadz itulah yang sebagai patokannya saya. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat diri kita yang terbaik dari mereka-mereka itu, insya Allah kita akan bagi contoh yang terbaik. Terus yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Jadi kita paham ya, di sini santri-santri kita kayaknya hebat semua. Jadi jangankan belajar matematika atau bisa Al-Quran aja dia bisa menghafal. Ya, makanya dari situ kita memberikan kekuatan dalam belajarnya kita beri beliau itu anak-anak itu ya. Jadi kita memberikan apa? Kekuatan, memberikan motivasi ke anak-anak. Jangankan belajar yang lain, Al-Quran kalian di sana, ayo kita bangkit. Terus yang ketiga, tuturi Andayani. Ya, dari setelah itu kalau anak-anak sudah belajar semuanya, kita baru memberikan dorongan, memberikan doa
agar anak-anak kita semuanya bisa berhasil. Sudah kayak gitu aja. Jadi kalau saya hubungkan dengan keyakinan dengan Kiai Dewanto kayaknya sudah lengkap banget ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Jadi yang dijelaskan Pak Pri itu juga menjadi tiga landasan pokok pemikiran pendidikan nasional. Kemudian saya bacakan ya refleksi dari teman-teman yang sudah diisi di jempol. Jadi saya menggunakan refleksi 4F. Fakta apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Jadi yang pertama, kesepakatan kelas sangat penting untuk menciptakan suasana belajar nyaman, aman dan berpihak pada siswa. Kemudian yang selanjutnya, dengan belajar atau mempunyai keyakinan kelas diharapkan kelas bisa kondusif dan menyenangkan dan bisa diterapkan dalam keseharian. Kemudian feeling, bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan ini, mengapa? Merasa senang karena bisa mendapatkan pengalaman baru tentang fungsi keyakinan kelas. Kemudian feeling, hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti kegiatan ini. Kesepakatan kelas tidak bisa dibuat sendiri oleh guru, semuanya harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Yang terakhir, future, hal-hal baik apa yang diterapkan dari kegiatan ini bisa langsung mempraktikkannya di kelas. Nah, jadi memang harapan kita dari pertemuan diseminasi hasil aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan adalah para asatid juga bisa menerapkan kesepakatan kelas. Meskipun sekarang sudah bukan pertemuan pertama, akan tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator Ustaz Suhairi. Terima kasih atas materi yang sangat bagus, berbobot tentang keyakinan kelas ya, untuk membentuk budaya positif dalam kelas, khususnya dalam sekolah. Begitu. Alhamdulillah sudah dijabarkan dengan jelas, sudah rinci dan juga sangat berbobot. Insyaallah itu akan sangat membantu kita dalam mendidik anak-anak kita dalam kelas. Dan harapan kita pastinya tidak hanya dalam ruangan ini, materi yang kita pelajari bersama pada hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kelas-kelas kita semuanya. Dan terakhir, terima kasih kepada Dewan Guru, asatid semuanya sudah sudi berkenan untuk hadir ke majelis ini, ke acara ini, dan mohon maaf dari kami jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, apalagi ada kesalahan mungkin. Jadi mohon maaf yang tiada batas. Kelebihan atau semua ilmu yang kita pelajari semuanya dari Allah, dan kesalahan yang kita perbuat itu dari kita semata, seperti itu. Jadi akhiran terakhir